warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Nur Kalimah Sada dari Sidoarjo. Nomor NIM saya 12210193004. Saya kelas Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai statistik dengan SPSS, Statistik Product and Service Solution. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik dengan SPSS. Terima kasih. Dalam menganalisis data statistik, perlu diperhatikan mengenai beberapa hal, di antaranya penelitian, data, variabel, populasi, dan sampel, analisis data, metode analisis data, hipotesis, dan uji hipotesis. Yang pertama, mengenai penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang terorganisir yang dijalankan berdasarkan metode ilmiah guna memperoleh data yang logis dan konkret. Sedangkan data sendiri dibagi menjadi dua, yakni kualitatif atau dinyatakan dalam bentuk kalimat atau visualisasi, dan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. Data dalam kuantitatif terdapat 4 kategori, yakni data nominal atau angka hanya sebagai tanda, data ordinal, angka sebagai perbandingan, data interval hampir sama dengan data ordinal, tetapi hasilnya dapat diperhitungkan secara aritmatika, dan data rasio sama dengan data interval yang dapat diperhitungkan secara aritmatika, tetapi pada data ini nilai 0 dimaknai secara absolut tidak ada nilainya. Berikutnya, mengenai variabel pembanding. Terdapat dua jenis, yakni variabel dependent yang dipengaruhi dan variabel independen yang mempengaruhi. Selanjutnya, mengenai populasi dan sampel. Merupakan subjek atau objek penelitian, dan sampel merupakan bagian yang mencakup subjek atau objek penelitian. Berikutnya, mengenai analisis data. Analisis data merupakan proses dan penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif yang menitik beratkan pada sistematisnya data yang dibahas, dan analisis inferensial yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis sehingga dapat diketahui hubungan antara variabelnya. Dalam menganalisis data sendiri, terdapat dua metode, yakni metode statistik parameter dan metode statistik non-parameter. Tahap selanjutnya yakni hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang kebenarannya belum pasti. Menurut jenis hipotesis dibagi menjadi dua, yakni hipotesis nihil atau HO, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel satu dengan lainnya, dan hipotesis alternatif atau HA, hipotesis yang menyatakan adanya keterkaitan antara variabelnya. Kemudian berlanjut pada tahap uji hipotesis, di mana dari sini keabsolutan penelitian terhadap variabel dapat digeneralisasikan atau tidak. Lalu untuk menguji apakah suatu kesimpulan dapat digeneralisasikan atau tidak, maka perlu adanya proses signifikan, di mana dalam proses ini untuk meyakinkan hasilnya dinyatakan dalam bentuk presentase, setuju atau tidaknya dapat digeneralisasikan atau tidaknya.
Selanjutnya ada tahap bernama probabilitas, di mana dalam tahap ini merupakan tahap pencari peluang kegagalan dan biasanya akan diakumulasikan bersama dengan peluang keberhasilan dalam bentuk presentase. Berikut mengenai kurva normal yang digunakan sebagai media untuk melihat presentasi penerimaan dan penolakan HO, dan yang terakhir mengenai degree of freedom atau DF, merupakan step yang dilakukan untuk menentukan nilai kriteria dalam suatu kurva. Terima kasih, saya Raden Ayu Nur Kalimah Sahada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.